Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suhaidi, Kepala Desa Darmaji di channel Pemerintah Desa Darmaji. Sudah lama kita tidak melakukan podcast. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita melakukan podcast kembali, ngobrol-ngobrol santai, dan pada kesempatan ini saya bersama dengan 3 orang mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata dan kuliah kerja partisipatif di Desa Darmaji. Ada 3 kampus yang sedang melakukan KKN dan KKP di Desa Darmaji. Yang pertama adalah Universitas Mataram, yang kedua adalah UIN Mataram, dan yang ketiga adalah STMIK Lombok yang ada di Lombok Tengah. Saya sebagai kepala desa merasa senang sekali Desa Darmaji dipercayakan oleh kampus-kampus yang luar biasa untuk sebagai lokasi mahasiswa untuk melaksanakan kuliah kerja nyata dan kuliah kerja partisipatif. Saya perkenalkan yang sebelah kiri dari arah mereka adalah Fauzul, ya, Ketua KKN Universitas Mataram yang ada di Desa Darmaji. Apa kabar Fauzul? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang di tengah adalah Rizky. Apa kabar Rizky? Sehat, baik, Pak. sehat. Alhamdulillah. Beliau Ketua KKP UIN Mataram yang ada di Desa Darmaji. Dan yang pakai alma mater kuning adalah Bahri. Bahri atau Saiful? Saiful Bahri. Saiful Bahri. Ya, kita panggil Saif Bahri aja. Bahri. Ya. Beliau adalah ketua kelompok KKN STMIK Lombok yang sedang melaksanakan KKN di Desa Darmaji. Ya, dimanapun Anda berada malam hari ini, selamat menyaksikan channel ini. Saya akan ngobrol dengan mereka bertiga, santai saja, tidak serius, tidak formal. Ya, jadi ini obrolan mahasiswa. Kalau kita bertemu dengan mahasiswa, ada saja semangat muda kita tumbuh, ya, walaupun usia sudah beranjak tua, ya, tetapi bertemu dengan mahasiswa itu tidak pernah habis-habisnya kita berdiskusi. Nah, pada kesempatan ini saya ngobrol santai dengan mereka seputar bagaimana mereka mengemas dan mengelola aktivitas di lokasi KKN atau KKP-nya, khususnya yang tentu di Desa Darmaji. Kita ngobrol santai saja, ya, tidak terlalu berat-berat obrolannya, ya. Jadi Siap. saya mulai dari Fauzul, ini ketua kelompok KKN Universitas Mataram yang ada di Desa Darmaji. Fauzul ini jurusan matematika murni, ya. Murni. Berarti di Fakultas MIPA. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Fakultas MIPA Universitas Mataram. Zul, kenapa memilih Darmaji? Ya, kalau sejarahnya atau ceritanya, apakah ditentukan oleh kampus atau Fauzul milih sendiri? Oh, kalau dari UNRAM sendiri ditentukan oleh kampus, Pak. Oh, ditentukan oleh kampus. Oh, lokasinya. Jadi tidak bisa milih, ya? Iya, tidak bisa milih. Sudah diundi, tahu-tahu dapat Darmaji. Begitu dapat baca misalnya, oh ternyata dapat di Desa Darmaji, yang terpikir atau yang terlintas di benak Fauzul waktu itu apa? Oh, pada awalnya kan biasanya KKN kan di desa terpencil kan. Oh iya. Terlintas di otak kita itu nanti bahwa kita nyampe di sana itu masih terpencil gitu, masih Ya, airnya susah lah. Lewat pegunungan, Ya, nyebrang kali, betul. Kemudian jembatannya putus-putus gitu. Sepeda motornya dipikul gitu. Jadi begitu yang terlintas di pikiran kita. Iya. Ternyata pas kita survei pertama itu kita kaget. Iya. Ternyata desanya udah maju gitu. Oh. Terlintas di benak kita tuh bahwa desanya itu masih terpencil lah. Iya. Ternyata udah kayak kota gitu. Paling tidak depan jalan raya gitu ya. Pinggir jalan raya, sorry. Ya, kira-kira Fauzul, kalau misalnya Darmaji ini seperti yang dulu dibayangkan oleh Fauzul bahwa dia terpencil, kemudian berada di
tempat yang jauh dari keramaian, Iya. itu akan tetap ke sana misalnya. Kalau dari kita kan udah ditentukan, pastinya tetap lah. Mau tidak laksanakan. mau Ya, mau tidak mau harus diterima gitu ya. diterima. Iya. Ya, sama juga kalau Rizky milih atau gimana kalau di UIN Mataram? Kebetulan kalau di kalau di UIN Mataram itu kita sistemnya milih sendiri. Milih sendiri. Iya, milih sendiri. Ya. Kebetulan kenapa saya pilih Darmaji? Kebetulan ada kakak tingkat dulu di sini yang pernah KKP juga di KKP, sini. ya. Nah, saya gali informasi di sana. Nah, gimana sih Desa Darmaji itu dari sistem pemerintahnya, dari kepala desanya gimana? Oh, katanya lebih baik milih Darmaji. Oh, gitu. Kepala desanya baik, Oh. terus masyarakatnya juga welcome gitu kan. Iya, iya. Nah, Saya makanya kira tadi diceritakan sama kakak tingkatnya itu yang buruk-buruk, yang horor-horor. ya, makanya kebetulan dekat juga dari rumah, jadi ya kalau misalkan ada kegiatan Iya. apa bisa kita bolak-balik. Sambil bisa pulang kampung Iya. gitu ya. Ya. Setelah masuk ke Desa Darmaji sesuai dengan cerita kakak tingkatnya atau gimana? Sangat-sangat sesuai. Jadi kita nyaman lah di sini di Desa Darmaji. Selain masyarakatnya juga welcome banget gitu Iya. sama kita. Kalau Bahri di kampusnya disuruh milih, apa sudah ditentukan sama kampus? Pihak kampus, pihak kampus sudah menentukan desa ini sebagai tujuan KKN-nya, jadi silakan dijalani KKN-nya sesuai dengan penempatan, begitu ya? Iya. Terus kesannya apa? Ini kalau saya tidak salah dekat-dekat Darmaji, rumahnya. Sering lewat. Jadi Saiful ini SMIK jurusan Teknik Informatika. Kalau misalnya Saiful diberikan kesempatan untuk memilih, mau milih desa mana? Kali ini kan sudah ditentukan sama kampus, mau tidak mau harus diterima. Sama dengan Pak Uzul yang tadi. Nah. Kalau saya ya pasrah aja gitu. Oh, gitu. sudah ditentukan oleh kampus ya sudah gitu ya. Jalani aja. Iya. Bari, program kita agak serius sedikit ya. Program yang direncanakan di Desa Darmaji itu apa saja? Karena ini kan basicnya Bari ini kan teknologi ya, informasi gitu. Jadi yang Bari pikirkan untuk program KKN di Desa Darmaji kira-kira apa? Untuk pembuatan absen. Oh, jadi Bari mau bikin absen karyawan gitu ya? Iya. Absen staff gitu ya? Iya. Tadi itu teman-teman punya program apa kira-kira? Kalau teman-teman yang lain ada yang ngambil pelatihan Photoshop, Illustrator, Ya. ada juga yang Fotografi? cetak, ada Pak. Oh, Videografi. iya. Videografi ada juga. Ya, editing begitu ya. Bagus itu. Karena sekarang sepertinya sesuai dengan zaman. Sesuai dengan zaman. Jadi orang lebih dekat dengan teknologi. Jadi sekarang suka eksis di sosial media, dan kemudian bisa eksis itu harus ada kontennya. Nah, mungkin bisa juga pelatihan bagaimana membuat konten yang bagus, yang edukatif ya, untuk masyarakat Desa Darmaji pengguna sosial media. Kalau Rizky, ini sudah berapa hari di Desa Darmaji? Kita udah lama, tinggal berapa hari jadi tinggal 21 hari lagi. Tinggal 21 hari lagi. Tinggal 21 Masih panjang itu ya, 21 hari lagi berarti lebih kurang sedikit 4 minggu ya. Bari apa? Rizky apa programnya? Kalau kita karena dari kampus juga namanya KKP dan kuliah kerja partisipatif. Partisipatif ya. Program yang lebih kita tekankan di sini
itu mengikuti program dari desa. Kita partisipasi dari program desa. Tapi ada juga beberapa program yang kita bawa. Memang kebetulan kan dari teman-teman KKP yang lain itu ada dari jurusan pendidikan. Nah, jadi kita ada 3 program. Yang pertama itu mengajar. Ya. Jadi ada beberapa sekolah yang kita sudah masuki untuk mengajar gitu, dari teman-teman yang jurusan, ada yang jurusan PAI, ada yang jurusan PAUD juga, ada yang jurusan PBA, pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi itu mereka masuk ke masing-masing sekolah itu untuk mengajar gitu. Iya. Termasuk di kantor desa itu ada kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, teman-teman KKP UIN Mataram ikut ngajar di situ ya. Itu saya kemarin tanya-tanya, itu bagus sekali tingkat keberterimaan masyarakat itu terhadap kegiatan itu. Jadi antusiasmenya tinggi. Memang ini salah satu cita-cita dari pemerintah Desa Darmaji, bagaimana desa ini atau kantor desa ini khususnya dia bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga bisa menjadi pusat pendidikan ya, pusat pelatihan gitu. Kalau Fauzul programnya ini Fauzul sebentar lagi mau keluar Desa Darmaji ya. Sisa 11 hari. 11 hari. Nggih. Wah. Tanggal 12 kita penarikan. Ini sedih saya kalau ditinggalkan. Nah, gimana programnya, apa yang sudah dilaksanakan? Kalau dari KKN Unram kan temanya itu digitalisasi desa. Jadi ada 3 program utama. Yang pertama itu semuanya telah dilaksanakan. Yang pertama sosialisasi tentang digital marketing. Yang kedua pelatihan. Sosialisasi dulu. Nah, Oke. Terus kemudian pelatihannya itu pelatihan digitalisasi. Dan yang ketiga itu pelatihan sistem informasi desa yang kemarin itu telah dilaksanakan. SID. Iya, SID itu. Sistem Informasi Desa. Ya. Sesuai dengan kebutuhan pemerintah ya. Dan sesuai dengan tema KKN-nya tentang digitalisasi desa. Ya, itu memang cita-cita kami di pemerintah desa. Ini masih baru tahapan awal kita memulai. Ya, insya Allah nanti semakin hari semakin lama mungkin target-target digitalisasi itu bisa kita capai gitu, bisa kita raih. Fauzul, jadi KKN ini menurut Fauzul itu apa yang paling penting untuk kita lakukan itu? Yang paling penting sih berbaur dengan masyarakatnya. Berbaur dengan masyarakat ya. Sama Rizky juga seperti itu. Yang paling penting dari KKN ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya yang paling penting di KKN atau KKP ini itu ya lebih ke implementasi apa yang kita dapat dari selama kita perkuliahan sih. Iya. Kita mengimplementasikan. Kita menganggap bahwa tempat KKN ini itu sebagai laboratorium, tempat kita menguji secara akademis, tempat kita menguji teori akademik, begitu ya kira-kira ya. Apa yang kita dapat selama perkuliahan itu. Ya, harus kita implementasikan. Ya, luar biasa. Kalau Bari melihat KKN ini seperti apa? Tempat liburan, tempat kita sekedar pindah kamar tidur saja atau seperti apa? Kalau saya sih Pak, yang terlintas di pikiran saya itu yang pertama yakni mengabdi kepada masyarakat. Ya. Yang pengabdian kedua, ya. Mengabdi. Terus yang kedua kita implementasi juga apa yang pernah didapatkan di kampus, karena juga kan KKN ini juga merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian pada masyarakat. Luar biasa. Kalau Fauzul tadi ini tempat kita bersosialisasi, bergaul ya. Kalau Rizky tadi tempat mengimplementasikan teori-teori di kampus, ya kita uji di masyarakat apakah sesuai atau tidak. Ya, kalau Bahari tadi tempat kita ngabdi. Wah, luar biasa ini. 3 ketua KKN dan KKP di Desa Darmaji. Saya sangat senang sekali mereka mau memilih atau menjadikan Desa Darmaji ini sebagai tempat untuk melaksanakan KKN dan KKP. Fauzul,
kemarin itu ada berita yang viral terkait dengan mahasiswa KKN yang itu membuat konten di tengah-tengah masyarakat, misalnya tidak ada air, tidak ada cewek cantik begitu. Gimana tanggapannya Pak Uzul itu? Kalau saya sendiri sih memang itu perilaku yang tidak baik kan. Dan juga itu disebar di media sosial gitu. Jadi semua orang tahu gitu. Bisa lah sekedar komplain gitu, tapi jangan disebar di media sosial. Mungkin kalau tidak ada cewek cantiknya datang ke kepala desanya, ditunjukin di mana. Oke. Rizky, gimana tanggapannya? Pernah nonton video itu? Pernah. Gimana tanggapannya, Ki? Kalau dari saya pribadi, ya kita namanya juga bertamu di desa orang. Bertamu ya dalam istilahnya kan kita ya anggap diri kita harus lebih menjaga sopan santun, adab. Nah, karena kita kan istilahnya kita nggak tahu nih di adat mereka tuh gimana. Jadi ya setidaknya bisa menjaga etika dan lain sebagainya. Ya, karena kita ini kaum terpelajar, Iya, terdiri apalagi ya. kita mahasiswa. Jadi kita ini bukan lagi siswa, sudah mahasiswa. Jadi di masyarakat itu dijadikan sebagai contoh ya, teladan gitu kira-kira ya. Wari gimana? Kalau saya Pak, ya kita harus jaga attitude sih, karena kan attitude itu yang paling utama, Yang paling penting ya. Dan juga kita harus bisa istilahnya bijak dalam bermedia sosial ya. Karena itu kan dilihat sama orang banyak. Nah, kalau memang ada permasalahan misalkan seperti itu, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan gitu kekeluargaan. Ya, disampaikan secara baik-baik. Iya, ke disampaikan secara mana ke baik-baik. kepala dusunnya, kepala kewilayahan, kepala desa gitu ya. Ini mungkin terkait juga dengan konten-konten di media sosial ya. Bagaimana kita jadikan media sosial kita ini sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang positif. Yang baik ya. Bukan hanya tempat kita bercanda, tetapi menyampaikan informasi yang baik, yang mengedukasi orang sesuai dengan bidang dan kemampuan kita gitu. Nanti di internet sehat kalau misalnya jadi, atau bagaimana bijak bermedia sosial itu bagus juga itu. Ya, agar orang ini kan sekarang banyak sekali kejadian yang kita dengar, ada orang yang masuk terkena undang-undang ITE gara-gara dia tidak bijak dalam bermedia sosial kan. Bari, kira-kira kalau di Desa Darmaji ini ke depan mau direkomendasikan nggak ke adik-adiknya? Kalau tadi Rizky itu direkomendasikan ternyata sama kakak tingkatnya. Kalau Bari besok selesai KKN, ada KKN lagi dari STPK Lombok, mau nggak merekomendasikan adik-adiknya untuk KKN di sini? Sangat merekomendasikan. Karena terutama ya masyarakatnya welcome, ramah-ramah gitu kan. Terus Pak Kadesnya juga alhamdulillah, dan staf-staf lainnya juga mendukung ya. Mendukung. Ya, alhamdulillah ya. Rizky juga mau nggak rekomendasikan? Pastinya Pak. Iya. Ya, nanti mungkin kita bisa sampaikan bahwa Darmaji adalah pilihan yang sangat-sangat apa ya, dalam istilah itu yang tepat ya, untuk dijadikan tempat KKP. Yes. Masyarakatnya welcome, terus Bapak Kepala Desanya juga sangat luar biasa. Nah, juga staf-staf yang lain juga ya selalu mendukung apa yang menjadi kebutuhan kita di sini gitu. Selama Pak Uzul juga begitu Pak. Iya. Karena di Unram misalnya tidak boleh memilih, kalau ada muncul lokasi KKN Desa Darmaji, Pak Uzul tahu ya, disampaikan aja informasinya. Oh, di sana enak KKN-nya gitu. Jadi airnya lancar, ceweknya cantik-cantik gitu. Jangan dibuat horor ya adik-adik tingkatnya itu. Terakhir saya ingin teman-teman atau adik-adik sebagai ketua kelompok KKN ini memberikan statement atau pesan-pesan kepada khususnya masyarakat Desa Darmaji.
Ya ini kan tidak lama adik-adik di sini. Ada yang cuma 50 hari, ada yang 45 hari. Kalau Bahri mungkin 2 bulan ya 60 hari gitu. Dan itu bukan waktu yang lama untuk adik-adik berada di sini. Kira-kira besok kalau misalnya sudah meninggalkan Desa Darmaji, apa yang menjadi pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat? Ya mungkin Pak Fauzul dulu. Silakan. Ya, kalau dari saya sendiri sih melihat dari kegiatan-kegiatan adat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Darmaji, pesan saya kegiatan-kegiatan tersebut tetap dijaga dan terus dilestarikan karena itu sebuah nilai plus bagi orang luar gitu, dan itu bisa juga dijadikan wisata adat gitu. Dan juga untuk para UMKM yang telah kita istilahnya pelatihan, tetap laksanakan apa yang telah kita ajarin terkait dengan penggunaan media sosial untuk mempromosikan barang-barangnya, kemudian untuk tetap konsisten lah istilahnya Pak, dan para pemudanya harus dirangkul lagi gitu Pak. Iya. Apa pesannya masyarakat? Ya, Secara umum lah masyarakat Darmaji. untuk secara umum masyarakat Desa Darmaji ini memang sudah ya dikatakan sangat luar biasa gitu. Dalam istilah kita datang di sini juga tidak dikenal, tidak ditahu siapa kita, tapi tetap masyarakatnya sangat luar biasa antusias menerima kita di sini. Jadi kedepannya semoga walaupun KKP kita sudah selesai, semoga tetap welcome untuk kita datang ke sini lagi gitu. Itu aja. Kalau Bahri apa pesan? Kalau saya sih Pak, semoga aja masyarakat Desa Darmaji ini semakin mengembangkan UMKM-nya, apa yang telah dikembangkan, kemudian kegiatan-kegiatannya tetap dijaga biar lebih meningkat ke depannya, dan semoga Desa Darmaji semakin maju dalam dunia digitalnya. Ya, terima kasih adik-adik, teman-teman atas kehadirannya pada kesempatan ini untuk ngobrol santai dengan saya, dan saya berpesan juga boleh kepada adik-adik ya. Ya, pertama, walaupun nanti sudah keluar, sudah selesai KKN dan KKP-nya, tetap menjadi keluarga besar Desa Darmaji, merasa menjadi keluarga besar Desa Darmaji. Jadikan Desa Darmaji ini sebagai desa kedua setelah desa asal ya. Artinya tetap bersilaturahim, menyambung komunikasi dengan pemudanya, dengan karang tarunanya, dengan UMKM-nya. Yang bila perlu tetap mengadakan pelatihan, misalnya kalau ada kesempatan pelatihan, datang ke desa untuk membina komunitas baik UMKM atau komunitas yang lain. Yang kedua, saya juga berpesan, ceritakan Desa Darmaji ini ke teman-temannya, ke sivitas akademika di kampusnya masing-masing yang baik-baik. Kalau ada yang buruk-buruk itu ceritakan ke saya. Yang ketiga, saya juga berpesan secepatnya diselesaikan kuliahnya. Saya berpesan seperti ini karena saya juga dulu telat lulusnya, jadi tidak bagus ya kalau terlalu lama di kampus. Misalnya kita selesai sekarang, kita bisa membuat planning apakah mau lanjut studi lagi atau mau bekerja atau mau nikah, macam kalau sudah selesai ya. Nah, sehingga kalau adik-adik membuat planning yang lebih tinggi lagi, itu harus mulai disesuaikan waktu selesai. Salam untuk semua teman-teman, yang mudah-mudahan sehat selalu, manfaatkan waktu yang tersisa untuk KKN dan KKP ini agar program-program yang sudah direncanakan itu bisa terlaksana semuanya. Kami di pemerintah Desa Darmaji sangat welcome untuk kita semua berkolaborasi ya, mewujudkan apa yang menjadi
program-program yang sudah disusun dalam proposal KKN adik-adik. Selamat menanti atau menghabiskan waktu-waktu ber-KKN sambil menikmati suasana Desa Darmaji. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi lain seputar Desa Darmaji dan desa-desa yang lain. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.